Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya sendiri, Sulistiana, bersama channel Mas Sulis. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel, dulu di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang persamaan linear dua variabel. Nah, seperti ilustrasi berikut, ya, berapa banyak pisang yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan timbangan yang ketiga? Ya, jelaskan alasanmu. Nah, ini jika timbangan pertama ini seimbang antara 10 pisang dengan 2 nanas. Kemudian timbangan yang kedua itu 1 nanas seimbang dengan 2 pisang 1 apel. Nah, di sini yang ketiga itu ditanyakan berapa pisang yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan dengan 1 apel. Nah, maka kita lihat di sini. Jadi kalau 10 pisang 2 nanas, ya, ini ada 10 pisang, ini ada 2 nanas. Ya. Nah, kemudian di timbangan yang kedua itu 1 nanas itu sama dengan 2 pisang dan 1 apel. Nah, sehingga karena 2 nanas itu 10 pisang, berarti kalau 1 nanas itu 5 pisang. Nah, sehingga di sini kalau kita masukkan di sini 1 nanas 5 pisang, maka tentunya di sini ya ini 1 nanas berarti kan ini sama dengan ini. Ya, 5 pisang sama dengan ya 2 pisang ditambah 1 apel. Nah, sehingga kita akan peroleh ya di sini 5 pisang dikurangi 2 pisang sama dengan 1 apel. Berarti 1 apel itu ada 3 pisang. Maka ini terjawablah pertanyaan yang pada timbangan yang ketiga. Jadi di sini ada 3 pisang. Nah, kemudian berapa banyak wortel yang kamu butuhkan untuk menyeimbangkan timbangan ketiga? Ya, jelaskan alasanmu. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian bisa? 6 wortel, 1 jagung, 1 paprika. Jadi ini 6 wortel itu sama dengan 1 jagung ditambah 1 paprika. Sedangkan yang kedua, 1 jagung itu sama dengan 2 paprika. Ya. Nah, ini 1 paprika berapa wortel? Ini kita lihat di sini 1 jagung, 2 paprika. Berarti di sini ini juga 1 jagung. Maka 6 wortel itu akan sama dengan 2 paprika ditambah 1 paprika. Hingga dengan perhitungan matematika 6 wortel sama dengan 3 paprika. Nah, tentunya 1 paprika berapa? Yaitu 6 wortel dibagi 3, yaitu ada 2 wortel. Maka ini untuk menjawab ya, pertanyaan di atas, yaitu timbangan yang ketiga di sini untuk 1 paprika itu ada 2 wortel. Nah,
Kira-kira ilustrasi seperti itu ini akan kita gunakan untuk mempelajari materi berikutnya ya. Nah, sekarang ini ada juga permasalahan seperti ini. Berapa banyak gelas air yang dapat kamu tuangkan ke dalam botol besar? Jelaskan alasanmu. Berapa banyak gelas? Jadi di sini kan ini yang ada adalah botol botol sedang. Ini botol sedang. Kemudian ini ada botol kecil, ini botol kecil, ini botol sedang, ini botol besar. Di sini gelasnya. Oke, kalau 6 gelas ada 1 botol kecil dan 1 botol sedang. Satu botol kecil, 1 botol sedang. Sedangkan kalau 2 di sini 2 botol kecil itu sama dengan 1 botol sedang. Ya, 1 botol sedang. Nah, sedangkan di sini ini ada 1 botol sedang, 1 botol kecil, ya, botol kecil dan 1 botol sedang. Ini ada 6 gelas, ya, ada 6 gelas. Nah, padahal di sini satu botol sedang itu 2 botol kecil. Berarti di sini sama saja ya ini 2 botol kecil. Berarti di sini ada 3 botol kecil. Berarti 6 gelas. 6 gelas itu sama dengan 3 botol kecil. 3 botol kecil. Sehingga kalau 1 botol kecil itu ada 2 gelas. 1 botol kecil ada 2 gelas. Nah, di sini kemudian kan kita masukkan di sini ini ada 4 botol besar. Kalau 4 botol besar itu akan sama dengan berapa? Kalikan 2, 8 botol kecil. Sedangkan 1 botol kecil itu ada 2 gelas. Berarti sama saja 2 atau 8 dikalikan 2 gelas. Berarti di sini ada 16 gelas. Ya. Nah, jadi satu botol besar itu isinya 16 gelas. Ya. Nah, seperti itu ilustrasinya. Terus selanjutnya, bagaimana membuat persamaan linear 2 variabel? Nah, misalkan di sini agen bus Galaxy itu biayanya itu memesan dulu itu 2 juta, sedangkan selanjutnya diperhitungkan satu siswanya itu 150.000. Berarti biaya keseluruhan berapa? Nah, bisa kita tulis biaya keseluruhan yaitu 2 juta ya, ditambah 150.000 kali anak ya, kali siswanya atau kali anaknya. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk bis angkasa itu biaya pemesanannya 4 juta, berarti biayanya itu 4 juta ditambah setiap anaknya 100.000, berarti 100.000 kali jumlah anak. Nah, ini kita membuat suatu persamaan linear 2 variabel, variabelnya B dan A. Ya. Baik.
Kita lanjutkan. Menurutmu agen bus manakah yang akan kamu pilih? Jelaskan alasanmu. Nah, mengapa agen bus itu yang kamu pilih? Nah, silakan anak-anak untuk mencoba. Menurut perhitunganmu itu kamu akan memilih bus yang mana, gitu ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, jadi sesuai dengan uraian tadi. Coba kamu perhatikan bentuk-bentuk persamaan berikut. Ya. Sebutkan variabel dari masing-masing persamaan. Nah, di sini memiliki berapa variabel? Yaitu memiliki variabel X dan Y. Yaitu kemudian variabelnya X dan Y ini pangkatnya berapa? Oh, berpangkat 1. Kemudian ini M dan N. Ya, berpangkat 1 juga. Kemudian ini apa? P dan Q, pangkatnya juga 1. Kemudian ini M dan N, ya, pangkat tertingginya juga 1. Kemudian ini R dan S, ya, pangkatnya juga 1. Ini A dan B. Masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, selanjutnya, persamaan-persamaan tersebut memiliki dua variabel, ya, kemudian bentuk inilah yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel atau disingkat PLDV. Nah, jadi persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang mempunyai dua variabel dan pangkat dari variabelnya itu adalah 1. Oke. Nah, jadi persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang memiliki dua variabel, ya, variabel tunggal dan masing-masing berpangkat 1. Ya. Ini kesimpulannya. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh bentuk persamaan linear dua variabel. Ya. Y sama dengan X ditambah 5, kemudian A ditambah 2B sama dengan 4, 3M ditambah 6N sama dengan 9. Nah, itu adalah contoh-contoh dari persamaan linear dua variabel. Nah, variabel pada persamaan Y sama dengan X ditambah 5 adalah X dan Y, sedangkan variabel pada persamaan A dan A ditambah 2B sama dengan 4 adalah A dan B. Adapun variabel persamaan 3M tambah 6N adalah M dan N. Perhatikan bahwa pada setiap contoh persamaan di atas banyaknya variabel ada 2 dan masing-masing berpangkat 1. Nah, itu. Maka itulah yang dinamakan dengan persamaan linear dua variabel. Nah, secara umum persamaan linear dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C itu bilangan real, bilangan nyata. Dan A, B tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena kalau sama dengan 0, A-nya sama dengan 0 berarti variabelnya tinggal 1. Nah, dan X dan Y suatu variabel. Nah, kemudian kita ingat kembali juga menentukan selesaian persamaan linear dua variabel. Ya, misalkan ini ada persamaan 2500P ya, ditambah 1500H sama dengan 10.500. P adalah banyaknya pensil dan H adalah banyaknya penghapus. Persamaan di atas memiliki selesaian yaitu P, H, artinya pensilnya berapa, penghapusnya berapa. Nah, kita misalkan contoh penyelesaiannya ini 3,2 artinya P-nya 3, H-nya 2. Ini adalah suatu penyelesaian. Mengapa? Karena kalau P sama dengan 3 kita substitusikan ke persamaan ini dan untuk hanya sama dengan 2, ya, itu kita masukkan ke sini maka akan diperoleh jawaban yang benar. Ya, jadi kalau dimasukkan itu kan menjadi benar.
Kemudian 0,7 juga penyelesaian karena untuk P-nya 0 hanya 7 itu juga menjadi benar. Nah, sedangkan contoh yang bukan selesaian kalau 1,5 P-nya 1 hanya 5 itu kalau kita masukkan di sini 2500 kali 1 tambah 1500 kali 5 itu ternyata tidak sama dengan 10.500 karena tidak sama dengan padahal di sini tandanya sama dengan maka ini bukan penyelesaian atau bukan selesaian. Begitu juga untuk 4,1 ini juga bukan selesaian. Jadi yang dimaksud selesaian itu adalah jika variabel-variabel itu digantikan dengan suatu bilangan akan menjadi benar, maka itulah yang namanya selesaian. Nah, sebagai contoh lagi, tentukan selesaian dari 3x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, untuk 3x tambah 2y sama dengan 6 adalah persamaan linear dengan dua variabel. Dapat juga disebut dengan persamaan garis lurus. Jadi semua titik koordinat yang berada pada garis tersebut merupakan penyelesaiannya. Misalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 3, ya, 0,3. Kalau kita masukkan ini 0, kemudian y-nya 3, berarti benar, ya, sama dengan 6, maka ini selesaian. X-nya 2, y-nya 0, ini juga selesaian karena sama dengan 6. Dan masih banyak lagi, ya. Jadi ada banyak sekali selesaian. Contoh yang kedua, misalkan tentukan selesaian dari 4x tambah 2y sama dengan 8. Nah, sama seperti tadi, ya. Kalau kita masukkan di sini, jika x-nya min 2, maka y-nya ketemu 8. Jika x-nya saya masukkan min 1, maka y-nya ketemu 6. Jika x-nya 0, maka y-nya 4 dan seterusnya. Nah, kemudian x, y, ya, x, y yang memenuhi persamaan tersebut, maka ini dinamakan selesaiannya. Nah, sehingga selesaiannya itu banyak tak terhingga. Nah, jadi ini adalah selesaian dari persamaan linear dua variabel. Ya, jadi ini namanya himpunan selesaian. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang tadi kita mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari waktu kelas 7. Nah, yang kita bicarakan adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kalau persamaan linear dua variabel tadi kalian sudah paham. Nah, sekarang ada tambahan kata, satu kata lagi yaitu sistem. Nah, apa itu sistem persamaan linear dua variabel atau sering disebut SPLDV? SPLDV merupakan kumpulan persamaan linear dua variabel yang saling berkaitan. Nah, artinya di sistem persamaan linear dua variabel ini tidak hanya ada satu persamaan linear dua variabel, tetapi lebih dari satu persamaan linear dua variabel. Itu akan menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang berkaitan artinya variabel-variabel dari persamaan linear dua variabel itu harus sama, tidak boleh yang satu 2x tambah 3y sama dengan 6, yang satunya A ditambah B sama dengan 3. Itu bukan sistem karena variabelnya berbeda. Nah, secara umum bentuk SPLDV ditulis sebagai berikut, yaitu AX tambah B sama dengan C, DX tambah EY sama dengan F. Nah, ini bentuk umumnya, ya, jadi pakai kurung kurawal seperti ini. Di mana X dan Y suatu variabel, A, B, D, dan E disebut koefisien, C dan F disebut konstanta. Nah, itu secara umum ditulis seperti itu. Tetapi SPLDV juga dapat ditulis sebagai berikut. AX tambah BY sama dengan C, ini merupakan persamaan pertama. DX
tambah EY sama dengan F merupakan persamaan kedua. Nah, tentunya karena ada dua persamaan linear, dua variabel, maka kita akan mencari nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Maka untuk memperoleh nilai X dan Y dari kedua persamaan tersebut ada beberapa cara, ya. Dan nilai X dan Y itu dinamakan penyelesaiannya. Nah, sebelumnya mari kita mencoba untuk membuat model permasalahan dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini, ya, perhatikan masalah berikut ini. Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Masalahnya, mereka lupa meminta struk pembelian. Nah, bagaimana dia akan melaporkannya? Berapa harga satu penjepit dan berapa harga satu pensil? Nah, misalkan ini ada 4 penjepit, ya, maka tentunya harga dari 4 penjepit, ya, misalkan harga satu penjepit itu adalah P, berarti di sini ada 4 kalikan harga penjepitnya. Kemudian di sini pensilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti di sini ada 8 pensil. Nah, penjepit berarti ini saya rubah, ini J gitu ya, penjepit, dan di sini P, pensil. Sehingga karena jumlah keseluruhannya 80.000, maka dapat kita tulis 4 kali harga penjepit ditambah dengan 8 kali harga pensil itu sama dengan 80.000. Nah, kemudian di sini ada 3 penjepit, kemudian di sini ada pensilnya 1, 2, 3, 4, 5, 10, ya, 10 pensil. Berarti apa ini? 3 penjepit ditambah 10 pensil sama dengan 70.000. Nah, ini sudah ada persamaan linear dua variabel, jumlahnya ada 2 dan saling terkait karena sama-sama variabelnya sama. Nah, ini kemudian kita susun menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi sistemnya ini, ya. Artinya sistemnya bisa ditulis 4J ditambah 8P sama dengan 80.000. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian 3J ditambah 10P sama dengan 70.000. 70.000 atau 80.000 tadi ya? 70 ya. Jadi ini sama dengan 70 ya. 70.000 ini persamaan yang kedua. Nah, maka kita sudah membuat model persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, ini yang jadi permasalahan. Berapakah harga satu penjepit dan berapakah harga satu pensil? Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, untuk itu akan kita coba di sini tentukan selesaian dari X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 2X kurangi Y sama dengan 5. Nah, ini adalah SPLDV. Nah, pengganti-pengganti dari kedua variabel dapat dinyatakan benar, maka dapat dikatakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, variabel dari masing-masing persamaan harus sejenis. Misalkan X sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Nah, di sini kita masukkan X-nya 6, Y-nya 2, kita masukkan ternyata benar untuk persamaan ini. Sedangkan kalau kita masukkan ke 2X dikurangi Y sama dengan 5, kok ini salah?
Berarti ya, karena salah satu persamaan menjadi kalimat yang salah, maka X sama dengan 6 dan Y sama dengan 2 bukan penyelesaian. Nah, berarti kita harus cari di sini. Di sini benar, di sini juga benar harusnya. Ya. Nah, sebagai contoh ini, misal X-nya 4, Y-nya 3. Di sini dimasukkan, ternyata ini jadi benar. Ya. Kemudian dimasukkan ke satu persamaan lagi, 2X kurangi Y sama dengan 5, dimasukkan X-nya 4, Y-nya 3, ternyata juga menjadi benar. Karena menjadi benar, maka karena kedua persamaan menjadi kalimat yang benar, maka X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini, ya. Nah, berarti kita akan mencari penyelesaiannya, yaitu mencari nilai X dan Y jika disubstitusikan ke kedua persamaan itu menjadi benar. Nah, dari diketahui sistem persamaan 12X ditambah 21Y sama dengan 27, kemudian 21X tambah 12Y sama dengan 72, tentukan nilai X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah-langkahnya adalah, langkah pertama, tulislah persamaan tersebut menjadi persamaan 1 dan 2. Nah, jumlahkan kedua persamaan tersebut dan sederhanakan. Misalnya persamaan baru tersebut adalah persamaan 3. Kemudian langkah ketiga, kurangkan kedua persamaan tersebut dan sederhanakanlah. Misalkan persamaan baru tersebut adalah persamaan 4. Nah, dari persamaan 3 dan 4 jumlahkan atau kurangkan sehingga diketahui X dan nilai Y-nya. Selanjutnya X dan Y disubstitusikan ke X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Nah, ini langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkahnya. Nah, untuk selanjutnya akan kita mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan SPLDV, ya.